Terima kasih pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih setia bersama kami. Dan kali ini kita akan membahas tentang trending topik apa saja yang diangkat oleh media platform yang ada di Lampos Group, seperti lampos.co, lampungpost.id, dan juga Sai Radio 100 FM. Baik Mas Widodo, kita mulai dulu dengan lampos.co. Nah, apa saja nih berita yang diangkat pada saat ini? Trending topik lampos.co ini ada 4. Yang pertama, KPK awasi bansos 4 wilayah di Lampung. Kemudian Pringsewu jadi kabupaten dengan OTG terbanyak. Kemudian ada cek fakta, beredar FPI memenuhi bunuh diri massal. Ya, ini berupa cek fakta ya. Kemudian yang keempat, gadis lulusan sarjana nekat mengakhiri hidup dengan gantung diri. Kemudian untuk bansos ini, yang KPK awasi 4 bansos ini adalah follow up dari berita sebelumnya. Jadi ada KPK itu membuat aplikasi jaga bansos, tujuannya untuk melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat yang tidak merasa tidak adil dalam penyaluran bansos, dia bisa langsung melapor ke KPK. Jadi tidak perlu melalui Pemda atau dari mana. Ini juga harus sebetulnya menjadi warning juga. Menjadi warning apa? Kita nggak tahu ya, apakah kasus ini hanya dilaporkan saja atau nanti akan diusut KPK. Mungkin ada orang yang bilang bahwa KPK kalau mengusut kasus Masri yang triliun-triliun miliar, gitu. Faktanya kan tidak demikian. Dari beberapa OTT terakhir, ada kasus hanya melibatkan 100 juta, 50 juta pun disikat oleh KPK. Tetap diurus ya? Tetap diurus. Nah, ini juga yang menurut saya harus menjadi perhatian semua. Siapapun penyalur bansos di Lampung agar tetap berhati-hati. Jangan sampai berurusan dengan KPK. Agar jangan berurusan dengan KPK, artinya apa? Salurkanlah dana bansos itu sesuai dengan prosedur yang ada. Itu dia dari lampos.co. Lalu bagaimana nih untuk trending topik yang diangkat di lampungpost.id? Untuk lampungpost.id ada 5 pilihan berita ya yang bagus untuk kita simak sama-sama. Yang pertama adalah ratusan warga protes tidak dapat bantuan langsung dana desa, bantuan langsung tunai. Kemudian ada korban kejar begal sebelum tewas ditembak. Kemudian ada pegawai honorer jadi terdakwa penggelapan mobil kreditan. Dan ada 80% orang terinfeksi COVID-19 tidak bergejala. Dan yang terakhir, maling motor beraksi di pusat perbelanjaan. Nah, yang untuk ratusan warga protes ini di Lampung Selatan ya, mereka protes penyaluran BLT dana desa. Jadi BLT itu ada 2, yaitu BLT reguler dan BLT dana desa. BLT dana desa ini bersumber dari dana desa, dan inilah yang menjadi sumber persoalan sehingga masyarakat itu demo ke kantor kepala desa di Lampung Selatan karena merasa ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres itu apa? Seharusnya saya dapat, tapi ternyata tidak dapat. Seharusnya ada yang dapat, tapi ternyata nggak dapat. Ada yang tidak terdaftar, tapi dia dapat. Ya, kira-kira seperti itulah. Muaranya sebetulnya pada pendataan penerima BLT itu tidak akurat. Selanjutnya untuk tadi ada salah satunya tentang keamanan yang ada di pusat perbelanjaan seperti itu ya. Nah, itu kenapa akhirnya lampungpost.id ingin mengangkat tentang trending topik tersebut? Ya, tentang keamanan ini memang kita sangat khawatir. Kita sangat khawatir. Beberapa kali kejadian ada tindak kriminalitas di pusat-pusat perbelanjaan, termasuk di Lampung Utara. Ada 2 kali ada pembongkaran
ATM, kemudian di Bandar Lampung juga minimarket itu dibobol oleh penjahat dan sampai sekarang masih dalam pengajaran aparat hukum. Nah, itu tadi adalah beberapa yang diambil oleh lampungpost.id. Lantas kita beralih dulu nih untuk informasi terkait anak muda. Kira-kira apa saja berita hits yang diangkat oleh Sai Radio 100 FM, Mas Widodo? Yep, untuk radio Sai 100 FM yang akan diangkat adalah yang pertama, musisi senior Benny Likumahua meninggal dunia. Yang kedua, obati kerinduan slankers, slang gelar konser virtual. Kemudian untuk yang ketiga, The Baby catatkan rekor Hot 100 baru untuk kolaboratif tersukses berkat Rockstar. Yang keempat, Hizkia gambarkan kesetiaan pasangan di single Pendamping Hidupku. Dan yang terakhir, yang kelima, Lady Gaga sabet #1 Billboard 200 ke-6 berkat Chromatica. Ya, untuk musisi senior nih ya, Benny Likumahua ini, beliau meninggal pada umur 73 tahun. Beliau ini bisa dikatakan artis serba bisa. Dia bikin aransemen bisa, dia pakai alat musik juga bisa, bongo bisa, klarinet bisa, saksofon bisa, trombon pun bisa. Dan dia pernah berpengalaman ikut serta dalam berbagai grup musik besar pada saat itu ya, seperti Rawlis, Jack Lesmana, Abadi Susman, Ireng Maulana All Stars, dan lain-lain. Wah, itu dia. Tentunya kita sangat kehilangan sekali ya atas meninggalnya Benny Likumahua, dan kita harapkan semoga ia tenang di sana. Apalagi memang salah satu anaknya yaitu Benny Likumahua juga ternyata terjun juga di dunia musik yang sama ya. Sepertinya ini pun akan dilanjutkan untuk perjuangannya oleh sang anak. Terima kasih Mas Widodo. Baiklah pemirsa Metro TV Lampung, demikian pembahasan kita tentang bedah tajuk dan juga trending topik yang diangkat oleh beberapa media platform dari Lampos Group. Untuk Anda mengetahui informasi selengkapnya, jangan lupa untuk selalu baca surat kabar harian umum Lampung Pos, serta kunjungi juga websitenya di lampos.co dan juga lampungpost.id. Dan untuk Anda para anak muda, untuk mengetahui informasi hits, jangan lupa untuk selalu dengarkan Sai Radio 100 FM serta streaming di sai100fm.id. Jangan lupa untuk kita selalu menjaga kebersihan, konsumsi makanan yang sehat dan bergizi, serta tetap terapkan social distancing. Indonesia bersatu lawan Corona. Saya Herdiani Oktavia beserta seluruh tim yang bekerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.